memuliakan nama-Nya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini sehingga kami dapat berkumpul kembali dengan tubuh yang sehat. Itu semua oleh kemurahan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga penyembahan kami menjadi rupa yang lalu di hadapan-Mu. Sertai ibadah kami yang kudus dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Selalu di setiap waktu.
Mari
Demikian ungkapan dari dasar hati kami, Tuhan, bahwa tanpa pengorbanan Tuhan, kami akan menjadi manusia lama yang cenderung lebih melasatkan keinginan daging kami. Tetapi puji syukur kepada hadirat Allah yang Maha Kuasa, oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan biarlah Tuhan, korban ini menciptakan kami menjadi ciptaan baru, sehingga orientasi kami hanya tertuju kepada kekekalan, kepada yang Tuhan telah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat korban Tuhan. Urapi hamba-Mu yang banyak sekali kekurangan ini Tuhan, supaya dapat menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Kami haus Tuhan, kami haus Bapa akan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami menuju kepada jalan kebenaran hidup itu. Terima kasih, terima kasih. Urapi juga anak-anak Tuhan, supaya pada saat mendengarkan firman Tuhan, mereka simpan di dalam hati mereka, supaya tidak berdosa di hadapan Tuhan, tetapi justru dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat syukur hamba persembahkan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, kita akan memperingati begitu baik Tuhan dalam hidup kita. Kira 2000 tahun yang lalu, Tuhan rela turun menjadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi hamba, bahkan rela taat untuk disalib. Tiada lain untuk menebus kita dari segala tindakan-tindakan yang fana ini. Sebabnya pagi hari ini mari kita renungkan kisah bagaimana begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes 19 ayat yang 17. Sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat saudara. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan dan bertanya-tanya dalam hati kita. Dan pertanyaan ini
betul-betul kita tahu jawabannya, hidup kita pasti akan berubah. Sesuai dengan pujian kita, Dia mati untuk menjadikan kita ciptaan baru. Dan renungan pada pagi hari ini ialah bertanya, kenapa Dia disalibkan? Kalau ada orang, saudaraku, yang dihukum oleh kesalahannya, itu hal yang wajar untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Tetapi kalau ada orang yang disalibkan dan sedikit pun tak ada salah pada dirinya, dan dia itu rela untuk melakukannya, ini perlu menjadi tanda tanya bahwa kemauan dia untuk disalibkan itu ada satu tujuan mulia. Pada saat Pilatus berkata dan bertanya kepada dia tentang tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadanya oleh imam-imam dan para ahli Taurat, dia tidak mau menjawab. Dan Pilatus berkata kepadanya, "Nggak tahu kamu bahwa saya ini punya kuasa untuk membebaskan atau menghukum kamu?" Tetapi Tuhan berkata, "Kamu tidak punya kuasa kalau tidak diberikan dari Bapa." Jadi saudaraku, Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan itu karena kehendak Bapa. Jadi dia itu disalib karena rancangan Allah demi untuk keselamatan si Amin yang bobrok ini, demi untuk keselamatan saudara, demi untuk menghapus dosa dunia. Itu sebabnya saudara, kita bersyukur kalau kita dapat mengenal Dia, dapat menerima Dia sebagai juru selamat. Itu anugerah besar yang tidak dapat kita beli, sekalipun kita memiliki harta dunia ini, tidak dapat kita tukar dengan keselamatan yang Dia berikan secara gratis. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, "Kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut dan gentar." Bukan saja pada saat Rasul Paulus ada di tengah-tengah orang Filipi, tetapi pada saat tidak ada pun. Sebab Allah matanya senantiasa menatap bukan saja perilaku hidup kita yang kelihatan, tetapi dari lubuk hati kita. Dia tahu motif-motif kita di dalam melakukan sesuatu, dan itu yang menjadi ukuran Tuhan. Bukan apa yang kamu lakukan, tetapi why did you do that? Kenapa kamu melakukan hal itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat Dia hidup di dalam kekudusan. Kita lihat di dalam catatan itu kehidupan Tuhan. Dia disalibkan bukan karena kesalahan. Karena apa? Dia selama hidupnya itu hidup dengan mempertahankan integritas. Dia tidak pernah menggadaikan prinsip-prinsip hidup yang benar. Sekalipun maut ada di hadapannya, dia tetap berharap pada Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 29 di situ dikatakan, Dia yang mengutus aku, menyertai aku senantiasa, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan-Nya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup benar. Tuhan pada saat itu adalah manusia sejati.
dia mau makan, dia bisa menangis, dia bisa sedih. Karena waktu itu manusia sejati. Saya sudah sebutkan tadi, dalam kesetaraannya dengan Allah. Di dalam Filipi 5-9 situ dikatakan, dalam kesetaraan dengan Allah, dia tidak pertahankan itu. Dia merendahkan diri, menjadi hamba, mengosongkan dirinya. Setelah menjadi hamba, mengosongkan diri, dia mengosongkan kealahannya. Kuasa Allah di dalam dirinya itu dia kosongkan, sehingga saudara tidak bisa berkata, yo pantas dia Allah. Betul dia Allah, tetapi dia tidak pertahankan kealahannya. Dia betul-betul menjadi manusia sejati. Sehingga pada saat menghadapi salib dia juga ketakutan, tetapi dia tetap taat sampai mati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu cintanya Tuhan kepada kita. Saudara mungkin bisa berkata, ya kenapa sih? Memang di Roma bilang, karena dia membiarkan kita ini jatuh di dalam dosa, dia tanggung sendiri. Sebenarnya bukan dia membiarkan, saudara. Dia itu memberikan free will, seperti yang dikatakan oleh Pak Mul minggu lalu. Kita ini diberikan kehendak bebas. Allah itu Allah yang mampu melakukan segala perkara. Tidak ada barang mustahil bagi Allah. Amin. Amin. Tetapi Allah tidak mau memaksakan kehendaknya di dalam hidup saudara. Itu luar biasa. Dia yang menciptakan saudara dan saya, tetapi dia tidak pernah memaksakan kehendaknya, karena dia sudah berikan kita kehendak bebas. Waktu kita jatuh di dalam dosa, kehendak bebas kita hilang, maunya ikut kepada kemauan iblis yang sudah memperdaya kita. Tuhan turun untuk membebaskan kita kembali, menghapus dosa kita, sehingga kita kembali lagi seperti semula, yaitu Adam sebelum jatuh dalam dosa. Nah, pada saat kita sudah dijadikan begitu, mau nggak kita menjadi ciptaan baru? Kita sekarang punya perwira. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan dengan baik-baik mengapa Tuhan mau disalib. Dia yang tidak pantas untuk disalibkan. Saudara tahu, hukuman salib itu adalah hukuman bagi orang yang sangat jahat, terkutuk. Terkutuklah orang yang disalib, dan Tuhan rela dikutuk karena dosa kita semua. Dalam kehidupannya hidup di dalam kekudusan, dalam kehidupannya hidup di dalam keadilan dan kebenaran, dalam kehidupannya hati penuh dengan belas kasih. Apa-apa yang dia lihat terhadap orang papa, tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan ia bertindak. Kalau kita, saudaraku, mungkin orang yang sudah lahir baru memiliki hal semacam itu, tergerak hati, tetapi belum tentu kita mampu bertindak. Jadi luar biasa Tuhan. Ya, nah sekarang saya akan masuk di dalam hal yang saudara perlu renungkan, bahwa dampak dari penyaliban Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya apa? Ya. Kita tahu Tuhan itu mempertahankan integritasnya
waktu jadi manusia. Karena dia punya satu tugas yang unik. Apa itu saudara? Itu menyelamatkan saudara. Jadi kalau kita sudah tahu begitu ya, mempertahankan hidup itu rekoso saudara. Tadi saya mau ngobrol sekitar dengan Pak Mitro. Beliau mengatakan, masuk saya memang di sini. Ya saudara dapat melihat ya dan merasakan hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan dapat tekanan. Keadilan di negeri kita ini yang punya Pancasila itu tidak bisa. Tidak. Kenapa kita tidak komplain? Kenapa? Sebab Alkitab sudah bilang kita ini bukan orang dari sini, saudara. Kita ini bukan orang dunia. Saya juga sudah bilang sama Pak Mitro, kenal nggak dengan saudara-saudara? Tidak kenal. Saya juga nggak kenal, tetapi saya baca riwayat hidup dia. Dia itu orang India dari kasta Brahmana. Itu kasta yang paling tinggi. Imam-imam. Ternyata Sadur Sudarsing ini mengambil keputusan untuk menerima Tuhan. Papanya bilang, renungkan malam ini, Papa berikan kamu kesempatan untuk memutuskan. Renungkan panjang lebar. Dalam-dalamnya malam-malaman ini renungkan, dan besok Papa mau dengar keputusanmu itu berubah atau tetap. Sebab kalau tetap engkau akan mengikut Kristus, you have to leave this house. Kamu tidak punya hak untuk tinggal dan mendapat waris harta. Dia berkata begini, Pak, tidak perlu untuk merenungkan besok. Right now I decide to follow Jesus. Saat ini juga saya memutuskan untuk mengikut Tuhan. Dalam pengikutannya kepada Tuhan, dia mengatakan begini kepada orang-orang, kamu kok bodoh sekali sih. Dalam mengikut Tuhan tanpa menderita, ya, dia meninggalkan rumahnya hanya membawa pakaian yang dia miliki. Lebih daripada itu tidak ada saku dari bapaknya, sehingga dia hidup di dalam kepapaan. Banyak sekali berdoa, berpuasa. Satu saat ada temannya berkata, Sadur, sadar kembali, papamu orang kaya, punya kedudukan yang tinggi. Ayo kembali, daripada kamu ikut Yesus yang belum jelas apa yang akan terjadi di depan. Dia katakan begini, saya yakin benar pilihan saya, karena saya ini, aku ini bukan warga di sini. Kenapa aku menderita di dunia ini? Karena aku bukan warga di sini. Ibarat ikan yang habitatnya berada di dalam air, sekarang aku ditempatkan di satu tempatnya itu di daratan. Aku menggelepar di situ, tetapi tidak apa-apa. Aku mati nanti, daging itu akan dimakan, berguna bagi orang-orang. Begitu juga dengan kita, saudara. Kita di dalam sini tidak usah menuntut keadilan. Tidak ada keadilan di dunia ini. Tuhan Yesus melakukan hal. Pada saat dia dituntut untuk disalibkan, dia rela untuk disalibkan. Kenapa? Karena dia tahu dampak dari penyaliban ini akan membuahkan keselamatan
bagi orang yang percaya kepada. Kedua, dampak dari penyaliban Tuhan ini yaitu Tuhan sendiri dipermuliakan. Di dalam Yohanes 17, Tuhan itu berkata begini dalam doanya, Bapa, permuliakanlah aku sama seperti kemuliaan yang ada padamu. Dia ini ditempatkan jadi manusia, kemuliaannya ditinggalkan, menjadi hamba, mengosongkan diri. Kapan kemuliaan itu dikembalikan padanya? Pada saat dia sudah menyelesaikan tugas mulia, yaitu penyelamatan saudara. Yang ketiga, memberkati orang-orang. Kita lihat cerita di sini, saudaraku. Pada saat Tuhan Yesus sudah mati, mereka biasanya untuk membuktikan itu tulang-tulangnya dipatahkan. Jadi dua orang itu yang disalib bersama Tuhan Yesus itu dipatahkan untuk membuktikan dia itu sudah mati sehingga dikubur. Tapi Tuhan tidak, sebab betul-betul sudah mati, lambungnya yang ditusuk keluar air dan darah. Pada saat sudah mengetahui dia mati, itu baju-bajunya, bahkan jubahnya itu diundi. Ini menunjukkan bahwa dia itu kematiannya memberkati. Saudara, kalau hidup benar rasanya menderita, tetapi jangan takut, Tuhan pelihara. Dia saja kita di dalam panitia tanpa ribut-ribut kan. Ada paskah, ayo dong nyumbang dong. Tahu tertutup semuanya, bahkan berlebihan. Jadi suruh tidak usah takut. Kalau saudara utamakan kerajaan Allah dengan segala kebenaran, pasti etos kerja saudara itu luar biasa. Enggak ngeluh terus. Kita lihat segala tantangan itu merupakan peluang. Betul, saya bukan nyomongan diri, ditempatkan di mana saja prestasi saya itu. Saya ditempatkan di mana saja saya pasti prestasi. Nah, kita harus begitu sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, kita jadi orang yang baru, memiliki wawasan yang luas. Tantangan-tantangan ini merupakan peluang bagi kita. Saya mau katakan, saya sebagai orang tua dengan tante adalah orang yang tidak terlalu memanjakan anak, tetapi juga tidak terlalu keras, sedang-sedang. Tetapi anak saya dua-duanya itu jadi orang yang siap menghadapi tantangan kata. Pernah tinggal di tantenya. Di situ suruh pinjam mobilnya saja, padahal mobil itu cicil, dia yang nyicil tiap bulan. Itu dikatakan, tak pakai mobil, saya tidak mau bersih-bersih, mangan gratis. Kadang-kadang menangis. Tapi saya katakan, kalau you nangis, ayo. Itu kami sudah pisah, saya di Surabaya, dia di Jakarta. Tandanya saya di Jakarta, nggak mungkin saya titipkan anak saya. Tapi itulah, saya tidak marah sama tantenya. Justru saya katakan, justru melalui ini, sebab saya tidak bisa keras kepada saudara-saudara. Kalau anak-anak saudara-saudara manja, delo anai, akan jadi beban sampai
Bukannya dia sampai tua jadi beban. Saya tidak usah, saya banyak mengadakan penelitian, saudara. Makanya orang-orang tua ya, dan anak-anak muda juga, ayo fighting spirit. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan telah memberikan kita potensi untuk berpikir. Sebenarnya kita ini manusia selalu dapat melakukan segala perkara. Hanya memang Tuhan itu nahan dulu. Coba saudara baca waktu mereka dalam Kejadian itu, orang-orang di Babel itu mau membangun menara Babel. Apa yang terjadi? Tuhan berkata, ayo kita turun. Tidak ada yang tidak dapat mereka lakukan. Jadi Tuhan masih nahan. Nah, itu sebabnya seumpama kita melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan berkenan. Kalau tujuannya untuk membangun menara Babel, mau sampai ke surga dan merasa dirinya akulah Allah, itu Tuhan tidak senang. Tuhan tahan kemampuan. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan berkenan dan akan memberkati saudara. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mengajar dan membina. Di situ pada saat Tuhan Yesus tersalib, itu ada ibunya, ada murid-muridnya, ada Maria yang lain. Di situ dia berkata kepada Yohanes, ini ibumu, ibu itu anakmu. Ini adalah kata-katanya bagi orang-orang, tugas kepada orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, yang menjadi murid Tuhan. Ayo kita saling memperhatikan. Jujur saja saudaraku, ya kalau kita melihat dari kacamata manusia, nggak ada yang menyenangkan. Boro-boro saudara yang berdiri di sini belum tentu menyenangkan saudara. Kadang-kadang bencana. Tetapi Tuhan tuntut kita, jangan kita melihat kelemahan orang. Tetapi mari kita saling mengasihi, memperhatikan. Terutama saudaraku, saya mau katakan perhatian untuk apa? Makin maju. Di akhir zaman ini saudaraku, di dalam Timotius mengatakan begitu. Ini manusia ini sudah semakin ego. Tetapi mari kita belajar untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan memikirkan kepentingan diri sendiri. Memperhatikan yang lain. Jadi itulah dampak dari kematian Tuhan. Tuhan Yesus yang tak pernah berbuat dosa, ya, itu adalah gambaran dari anak domba yang tak bercacat celah, tak pernah membuat kesalahan. Satu tahun umurnya dikurung 2 minggu. Itu adalah gambaran dari Tuhan. Untuk menebus kita, seperti yang saya sudah katakan, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia, untuk kembali kemuliaannya diberikan kepada Dia. Kalau kemuliaannya tidak diberikan kepada Dia, kita punya pegangan siapa? Kita punya panutan siapa? Ya, banyak orang menggunakan panutan-panutan, tetapi tidak ada yang sempurna. Satu-satunya panutan yang sempurna adalah Tuhan Yesus.
Beruntung saudara memiliki panutan seperti ini. Dalam kesempatan ini saudaraku, saya mau berikan pesan buat saudara bahwa penyaliban Tuhan Yesus membuat orang berdosa, yaitu Barabas. Ini representasi dari kita. Pada saat itu Pilatus berkata, biasanya Paskal bagi orang Yahudi ini ada remisi. Siapa kira-kiranya? Saya lepaskan ini ya, Yesus ya. Walaupun ada tuduhan yang sebenarnya tidak punya kesalahan. Ayat yang keempat itu dan ayat yang ketujuh, tidak ada kesalahan padanya. Pilatus mengatakan, tapi oke, kamu menuntut, tapi toh saya mintakan ada remisi di bulan-bulan seperti ini. Oke, saya akan lepaskan dia. Mereka katakan, jangan dia, salibkan dia, bebaskan Barabas. Menunjukkan bahwa penyaliban Tuhan itu membebaskan Barabas, representasi dari seluruh umat manusia. Barabas ini adalah penyamun, penjahat besar, pendosa. Siapakah dia? Amin. Si Amin ini pendosa besar. Saudara pendosa besar ditebus oleh Tuhan. Jadi kita perlu merenungkan, kalau dia tidak mau mati menebus kita, apakah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Sebab Ibrani berkata semua orang akan mati dan setelah itu ada penghakiman. Jadi jangan saudara berpikir, oh mati wis habis perkara. Dikira hewan, saudara. Kita ini beda, diciptakan segambar dengan Allah. Ada unsur ilahi di dalam kehidupan kita yang mengandung kekekalan. Itu sebabnya kita harus renungkan, after that, what's going on? Setelah mati apa yang terjadi? Ada penghakiman. You place in the right place or wrong place, it depends on when you live. Selama saudara hidup di dunia, apa? Renungkan itu. Kita perlu juga merenungkan penebusan Tuhan Yesus yang berlaku untuk semua orang. Ya, semua orang ini. Behold, the Lamb of God take away the sin of the world. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Semua dosa dunia terhapus. Tetapi untuk diselamatkan, menerima keselamatan, kalau kita percaya kepada Tuhan. Nah, ini ada dua suruh cerita. Betul di dalam nas yang kita baca ini tidak ada. Tetapi di Lukas pasal 23, di situ diceritakan dua orang ini yang tadinya menghujat dia. Ayo dong, katanya kamu Tuhan, selamatkan dirimu dan kita juga dong. Tetapi lama-lama yang satu ini bilang begini, jangan ngomong gitu. Dia ini benar-benar yang kudus. Hati dia percaya sampai dia katakan, Tuhan ingatlah pada saat engkau dipermuliakan. Tuhan langsung berkata kepada yang satu yang berkata ingatlah, berarti dia percaya.
saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan, dosa semua manusia dihapus. Dalam doa pagi saya sudah katakan semua orang dihapus, buktinya itu orang paling primitif aja rindu untuk mencari Allah. Saya pernah berjalan atau di pegawai negeri, seringkali pergi ke daerah-daerah. Saya masuk di hutan Kalimantan Tengah. Saya mencari seseorang melalui satu hutan yang lebat. Saya melihat ada perkampungan suku Dayak. Ya, dia menyembah, melakukan ritual. Apa sebabnya? Karena Kristus telah menghapus dosanya. Rohnya kembali hidup. Rohnya terlepas dari kengkangan iblis sehingga dia mencari Allah. Nah, ini tugas saudara. What are you looking for? Salvation? This way. This way. Life, the right way. Way, right way, and the right. Jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus pilih dia. Orang pergi ke Mekah karena rohnya dihidupkan. Orang menyebut Tuhan karena rohnya dihidupkan oleh Tuhan. Semua. Tapi untuk selamat, you have to believe to Him. Saudara harus percaya kepada Dia. Dan percaya kepada Dia itu betul-betul percaya. Orang percaya itu gimana sih? Percaya itu yang percaya. Seperti ilustrasi yang orang akrobat itu di saat dia mondar-mandir beratraksi di atas tali besi itu. Kemudian dia tanya, apakah saudara yakin kalau saya menggendong orang, aku juga dapat menyeberangi dari satu sisi ke sisi yang lain? Semua oke, kami percaya. Ayo kamu, yang tadi bilang percaya untuk disuruh naik ke atas, nggak mau. Itu bukan percaya. Percaya itu bongkok saja. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam keadaan tertekan sekalipun, kita yakin. Saya sudah belajar mempegang firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dalam segala perkara apa? Dalam keadaan kita tertekan, dalam kita diberkati, Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi kita yang siapa? Yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi kalau kita ini orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kalau terjadi kita periksa diri. Kalau ada kesalahan, bertobat. Tapi kalau tidak ada kesalahan, berarti Tuhan akan berbuat sesuatu yang lebih baik. Kita akan meningkat dari satu level ke level yang lebih tinggi, menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan targetkan di dalam kehidupan kita. Pesan dan Jemaat Agung yang ketiga, tugas Tuhan sudah selesai. Waktu Dia disalib, Dia berkata, sudah selesai. Tugas penyelamatan sudah selesai, Tuhan kerjakan. Kita harus ambil bagian. Mungkin saudara akan bertanya, loh, kalau begitu doktrin keselamatan itu tidak benar. Kan doktrin keselamatan kita yang benar itu ya, keselamatan itu anugerah, bukan peran saudara. Tidak ada peran saudara. Loh, di sini kok we have to take a part. Saudara
Semuanya Tuhan sudah anugerahkan. Rasul Paulus sendiri berkata, aku adalah orang yang paling hina, tetapi aku telah bekerja keras lebih daripada mereka. Tetapi bukan aku, tetapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalamku. Jadi kalau kasih karunia Allah yang Tuhan telah berikan dengan cuma-cuma saudara tidak berdayakan, dia itu akan tuntut. Orang yang diberi akan dituntut oleh Tuhan. Tuhan berikan saudara potensi untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak berdayakan itu yang akan dituntut oleh Tuhan. Jadi saudara, jangan sekali-sekali kita itu tepuk dada kalau kita bisa hidup benar. Itu anugerah, kasih karunia yang datang dari Tuhan, diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bisa begini semata-mata oleh karena kebaikan Tuhan. Kalau saya mau tinjau kehidupan saya, saudara, betul, saya sudah diajari untuk tidak suka bohong, tidak boleh mencuri. Tetapi saya ini orang yang paling gak kelihatan. Disinggung sedikit, langsung tanganmu. Kenapa saya ini banyak? Dari saudara tidak banyak ngomong, saudara. Dari saudara saya laki-laki ini, Yusuf, Tony, saya yang paling tidak banyak ngomong. Sampai di rumah kerja. Apa yang mama tugaskan saya lakukan tanpa banyak ngomong. Nggak pernah komplain. Kenapa? Bukan baik saya. Karena saya ini orang nggak kelihatan. Ada orang ngomong sedikit tersinggung saya. Nah, saya tidak mau menyinggung orang, makanya saya diam. Bukan karena saya baik, tetapi begitu. Slow but sure, lambat tetapi pasti Tuhan membimbing aku. Kadang-kadang aku berkata, Tuhan, I'm not quite strong to follow the Lord. But Lord Jesus said, I give you the power. The Holy Spirit already pure on your life. Tuhan sedang memberikan kuasa dan Roh Kudus ditaruh di dalam kehidupan kita semuanya, bukan saja kepada amin, tetapi kita semuanya. Mari kita makin hidup benar di hadapan Tuhan, makin hidup berkenan di hadapan Tuhan, sebab kedatangan Tuhan tanda-tandanya sudah nyata. Jangan saudara ribut dengan masalah-masalah perut. Jangan pertuhankan perut. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, segala sesuatu Tuhan persiapkan. Lihat, waktu masa-masa kelaparan tidak ada hujan, Nabi Elia disuruh pergi ke sungai Kebar. Nabi Elia berkata dalam hati mungkin, kalau kita, untuk Nabi Elia itu bukan kita. Kalau kita itu pasti bukan. Aduh, Tuhan, lompokan bombe terus. Tetapi apa yang terjadi? Gagak yang makanannya daging itu kirimkan daging buat Nabi Elia. Roti dikirimkan. Pada saat sungai itu mulai kering, gak mungkin minum, mengantok, keseratan lah Tuhan. Tuhan pergi ke janda sarpat, orang miskin lagi. Di situ janda itu berkata, ya ampun, aku aja untuk masak, setelah ini habis loh dan kami mati, gak onok mane, tak pangan hati, dino iki entek, mane ku mate, soalnya gak onok panganan mana. Tetapi Nabi Elia berkata, berikan untuk aku dulu. Ya, kalau kita utamakan Tuhan, tepung di dalam tempayan dan
minyak di dalam buli-buli tidak pernah habis. Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, you don't need to worry about your physical need. Tidak perlu takut dengan kebutuhan jasmani. Tuhan akan sediakan itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Saya mengalami. Benar pikir saya banyak duit, kadang-kadang tidak ada. Tahu-tahu dikirim. Satu saat, beberapa hari yang lalu, beras sudah habis. Ini siapa? Bun, tuku beras, nggak berangkat. Tahu-tahu datang. Ibu-ibu bawa beras. Ya, 20 kilo itu bulan satu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan selama hidup kita itu mengutamakan Tuhan. Sebabnya mari kita renungkan, penyaliban Tuhan membuat kita orang berdosa mengalami pembebasan, dan penebusan pembebasan itu akan efektif menjadi keselamatan apabila kita percaya kepada Dia. Tugas kita percaya. Mari sebagai orang percaya, Tuhan berkata apa? Dalam kebangkitannya menjelang naik ke surga, Tuhan aku jadikan semua bangsa ajar mereka melakukan, bukan ajar mereka teori, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. You have to know I'll be with you until the end of the world. Kamu harus tahu bahwa aku akan menyertai, dan dalam melayani Tuhan jangan takut, Dia akan menyertai saudara sampai ke akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Terima kasih Bapa dalam sorga untuk firman yang telah memberikan jawaban bagi kami bahwa Tuhan disalibkan dan mau disalibkan, bahkan memang Tuhan yang merencanakan penyaliban itu supaya dapat menjadi korban tebusan bagi kami orang-orang berdosa, kami yang patut mati di dalam kekekalan, tetapi oleh anugerah Tuhan menebus kami, menghapus dosa kami, hingga kami kembali menjadi makhluk ciptaan semula. Dan biarlah setelah kami diciptakan baru ini, kami mau hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat buat bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan pakai Saudara Matius, Saudara Antoni dalam menyalurkan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan. Sehingga pada saat kami bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan, bukan roti lagi dan anggur yang kami nikmati, tetapi kehidupan-Mu semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus sama mohon ini semuanya. Amin. Sukacitaku penuh telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Mari bagimu memuji nama-Mu, karena Ku tahu Ku berkenanan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Tuhan sucikan darah-Mu Tuhan bebaskanku. Darah-Mu Tuhan ubahkan daku dijadikan baru. Darah-Mu Tuhan, Bapa dalam sorga, korban
bila kami boleh menjadi ada sebagaimana kami ada. Itu adalah kemurahan Tuhan. Kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan kami tidak melihat ini sebagai roti dan anggur, tetapi bagian dari kehidupan Tuhan yang kami rindukan untuk ada di dalam hidup kami, sehingga karakter Kristus nampak di dalam setiap perilaku hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kuduskan kami semuanya melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami kuduskan dan layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan ini. Sebabnya kami siap untuk melakukannya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama. Bapa surgawi, kami bersyukur oleh darah anak-Mu yang kudus yang tercurah bagi kami. Segala dosa kami, kelemahan kami telah dihapus. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pesan firman Tuhan telah keselamatan disediakan oleh Tuhan. Kami ambil bagian untuk percaya kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan berarti kami berbuat sesuatu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dengan memberitakan kabar kesukaan kepada sesama kami, supaya keselamatan semakin menjangkau banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dalam darah Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Bapa dalam surga untuk penyertaan Tuhan di dalam rangkaian ibadah kami dari awal sampai pada Tuhan saja. Kami tidak hanya sekedar merasakan, tetapi kami mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan telah pakai panitia semuanya yang telah bekerja dengan keras. Tiada lain bukan untuk kepujian diri kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semua panitia dan seluruh jemaat mengalami berkat-berkat dampak pengabdian Tuhan nyata di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang lain yang juga melakukan ibadah yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan supaya dapat menjadi berkat buat domba-domba yang Tuhan percayakan atas pengamalan mereka. Hamba berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kemuliaan Tuhan penuh di dalam negara kami, dalam bangsa kami. Pakai anak-anak Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa kami yang belum mengenal akan Tuhan. Melalui perilaku hidup yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus, biarlah kami praktekkan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya Kristus nampak dalam hidup kami dan mereka dapat mempermuliakan Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara
yang sudah lama tidak hadir, yang sakit, yang problema dalam rumah tangga, begitu juga problema dalam keuangan, perekonomian mereka. Kiranya Tuhan ajar mereka untuk mencari Engkau lebih dahulu dengan segala kebenaran. Kami yakin janji firman Tuhan akan nyata di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bermasalah dalam keuangan Tuhan akan buka tingkap-tingkap mereka dan Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan, baik itu pemain musik, WL singer, multimedia, aser, bahkan seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kita angkat tangan, biarlah berkat dari Allah Bapa turun atas kita semuanya. Cinta kasih dan anugerah Tuhan Yesus melimpah di dalam kehidupan kita. Pertolongan Roh Kudus memampukan kita hidup selaras dengan kemauan firman Tuhan, sehingga berkat-berkat jasmani, berkat rohani melimpah mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin.